gimana sih caranya supaya mereka melihat uang itu sebagai sesuatu yang bisa buat berderma, bisa buat jalan-jalan, yes, bisa buat investment, bisa buat tabungan dan lain sebagainya. Wah, ini kalau ngomongin soal instant gratification dan delay gratification nih kita bisa berpuluh-puluh episode sendiri Bu kayaknya, karena kan kita juga termasuk produk dari instant gratification itu ya Bu? Ya, panjang banget Bu. Oke, jadi karena ini lagi seru banget nih teman-teman, kita lanjutin aja. Bu, kalau tadi tentang instant gratification dan delay gratification, nah itu berarti termasuk juga nggak sih Bu untuk cara mendidik anak di rumah gitu kan? Nah ini berarti buat teman-teman Lestari TV yang mungkin penonton setianya Smart Family Happy Family juga, atau yang mungkin belum berkeluarga seperti tadi yang saya bilang, perlu bahan-bahan belajar nih Bu untuk kedepannya. Nah mungkin yang udah berkeluarga dulu nih ya Bu, nanti kan ketika punya anak gitu kan, oke, saya tanya Ibu sendiri deh. Ibu gimana sih caranya mendidik anak untuk mengelola keuangan, terus ngajarin udah boleh jajan, nggak boleh jajan kayak gitu. Itu gimana caranya Ibu? Jadi gini loh, ini pengalaman aja ya. Anak-anak itu ternyata tuh sangat-sangat smart. Mereka itu kadang-kadang kita lupa kalau mereka itu kayak sponge, kayak apa tuh kalau sponge tuh yang semuanya diabsorb sama dia, diabsorb aja berdasarkan understanding mereka ya. Jadi kadang orang tua lupa kalau mereka juga human being yang dari kecil tuh harus ngerti sesuatu lah gitu kan ya, diajarin. Makanya pada saat kita mulai berbicara masalah uang, masalah bicara finance, sebenarnya kita tuh mau menciptakan healthy relationship antara uang atau finance dengan kita, anak-anak kita ini tuh. Nah, caranya bagaimana? Biasanya mereka akan mengamati cara kita menghandle finance dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan nih seorang suami istri ataupun anak, walaupun anaknya masih kecil ya, sering ributan masalah uang, beranteman masalah uang, mereka itu mengamati loh. Jadi kadang-kadang mereka memiliki persepsi, uang itu menjadi sumber masalah. That's not healthy, ya kan? Bayangin kalau masih dari kecil dia bilang, aduh, itu kalau masalah duit, itu papa mama dulu berantem terus masalah duit. So, kalau mau berantem, jangan di depan anak-anak. Karena tertanam ya mungkin Bu ya? Yes, itu nanti akan menjadi subconscious level dia. Kalau kita bicara masalah lebih panjangnya lagi, nanti akan jadi belief systemnya dia kalau terus nancep nih. Money is problem. Yes, jadi kalau mau berantem, jangan di depan anak-anak. Pergi masuk kamar, gitu, kedap suara, gitu kan? Dan juga sama juga, kalau misalkan uang itu kesannya selalu nih, duit susah banget dah. Kita mesti kerja keras, uang itu jangan terlalu dihambur-hambur, selalu hemat dan lain sebagainya. Itu juga anak-anak bisa lihat cara kita spend, kita punya uang, how we do the expenditure, itu juga anak-anak lihat. Nanti dia akan, belief systemnya akan beda lagi tuh Li. Mungkin dia akan mikir, oh uang itu memang susah dicari ya. Jadi harus hati-hati makanya. Bisa jadi kepelitan juga nantinya, gitu kan? Itu yang kita tidak mau. So, bagaimana cara kita memberikan understanding buat anak-anak itu adalah gimana sih caranya supaya mereka melihat uang itu sebagai sesuatu yang bisa buat berderma, bisa buat jalan-jalan, yes, bisa buat investment, bisa buat tabungan dan lain sebagainya. Itu yang kita mesti tanamkan sebagai orang tua ataupun nanti ibu-ibu muda, calon-calon pengantin nih yang baru-baru nih, untuk belajar, karena anak-anak kita itu akan belajar banyak dari kita. Mencontoh sih Bu ya, kebanyakan menyerap gitu. Diserap aja terus. Problemnya adalah yang diserapnya apakah bagus apa enggak kan gitu ya. Jadi saya anak-anak tuh saya ajarin untuk belajar belanja juga. Biarin, kita ajarin caranya gini, kasih contoh 1 kali 2 kali, mereka akan fail, yes. Ya, kasih bulanan habis dalam 2 minggu, yes. Habis dalam 3 minggu, biarin. Tapi nggak apa-apa, that's a learning process.
Kan ada kita kan yang jagain kan. Yang penting kita juga mesti tega. Kalau habis 2 minggu ya nggak ada tambahan, nggak ada sampai nanti bulan depan. Tapi problemnya orang tua kadang-kadang nggak tega, tambahin deh, ya kan? Kasihan, tinggal jajan di sekolah. Nah itu mendevelop suatu mindset yang berbeda juga. Artinya orang tua akan selalu ada untuk ngebantu lah istilahnya. Jadi susah jadinya nantinya. Kalau ibu sendiri tadi kan bilang antara tega nggak tega. Ibu termasuk yang tega atau nggak nih sama anaknya soal duit jajan? Tega. Sampai ada yang bilang masa sih lu sampai segitunya. Contohnya anak saya tuh senangnya iPhone, ya kan. Nah jadi kalau mau beli HP walaupun bekas lebih baik iPhone gitu kan. iPhone. Jadi biasanya contohnya nih tega-tegain ya. Saya kasih budget mami 3 juta. Dia mau beli yang 8 juta, boleh 5 juta ya, utang sama mami ya, potong sampai pokoknya dia dapat ada ekstra duit segala macam langsung saya potong gitu loh. Jadi sampai dia tahu setahu-tahunya bahwa nggak segampang itu untuk mendapatkan lifestyle yang dia mau gitu. Tidak ada sesuatu yang instan berarti Bu ya? Iya, jadi kamu mau dapat itu walaupun sudah dikasih tahu nih kan keras kepala kan. Kalau kita larang kan kesan mami kejam gitu kan, manusia kejam terkejam di dunia itu mami gitu kan. Nah, iya, tapi kalau dia tahu setiap bulan jadi jajan yang tadinya misalkan satu bulan kita kasih jajan berapa, saya langsung potong, kan langsung terasa dia kan. Dan lama itu. Nyicil 5 juta tuh lama buat mereka bisa setahun gitu. So mesti tega lah. Tapi dari situ kan anak jadinya mungkin lebih belajar ya Bu, misalnya dapat uang jajan bulanan, tapi dia harus nyicil nih ke maminya karena udah minta handphone gitu kan, yang biasanya jajan kopi kekinian, jangan deh karena kan aku mau beli handphone itu atau dan harus biasanya bayar. Saya ambil duluan, saya nggak minta sisanya, saya ambil duluan. Jadi kalau misalkan jatahnya let's say 600-700, cicilan 200, saya ambil 200 di depan, komitmen. Karena nggak mungkin ada sisa sih Bu namanya uang jajan, ya kan? Exactly. Harus di depan gitu kan, kayak yang Ibu bilang tentang saving, tentang pengelolaan keuangan, habis gajian ya ambil di depan, nabung, cicilan, semua tuh harus di depan ya Bu ya. Wow. Ini mungkin banyak yang tersinggung ya, karena biasanya kita hidup tuh bukan dari sisa, tapi maunya hidup dari semuanya, sisanya baru ditabung. So ini different cycle, sebelum kita habiskan, ambil dulu buat nabung atau buat investasi, pilih aja mau berapa, mau 10%, 20%, bikin komitmen, stick with it gitu kan, and then live dengan sisanya, hidup dengan sisanya, bukan dibalik, karena kalau dibalik nggak pernah akan yang penting jangan sampai mengganggu keuangan sehari-hari ya Bu ya. Nah problemnya kan orang kadang-kadang nafsu kan, gue mau nabung, gue menabung banyak nih. Misalkan gaji 5 juta, mau nabung 3 juta, mau hidup dengan 2 juta. Sengsara lah dia, karena orang kan memiliki lifestyle tertentu yang sudah dirasakan ya. Suruh turun tuh kan susah banget gitu. Nah biasanya kalau terlalu maksa kayak gitu, paling 1 bulan, 2 bulan. Bulan ketiga nggak tahan. Bulan ketiga mungkin ngambek, udah nggak usah nabung dah, gitu, susah amat, karena tak menabung diasosiasikan dengan kesakitan, pain gitu loh, pain and pleasure jadinya gitu mainnya Li. Padahal kalau misalnya mindsetnya dirubah, padahal menabung itu tujuannya baik ya Bu ya, karena untuk masa depan gitu kan, kayak gitu. Ya kalau banyak yang kemarin nonton yang Pak Alex bilang, the power of compounding interest, nah itu menabung itu attach-nya ke situ gitu. Jadi jangka lama dan terus menerus. Kalau cuma sebentar-sebentar nggak dapet tuh. Tujuannya nggak tercapai ya Bu ya. Nggak dapet. Jadi kalau misalkan nabung, the younger you are, nabung lebih lama lagi, itu kerasa tuh, karena ada faktor compounding interestnya, compound interestnya. Sedikit-sedikit, yang penting konsisten ya Bu ya. Konsisten dan jangka waktunya lama. Jangan diambil. Itu sih Bu, biasa godaannya kan kalau misalnya nabung, ini bisa nih gitu kan, dicolek-colek dikit gitu. Itu sebenarnya salah satu godaannya mungkin ya Bu ya. Kalau saya pikir, saya selalu believe ada hukum Pareto 80-20, 80% you're good, 20% you're bad. Makanya kalau nabung pun ada yang namanya buat tabungan, ada yang namanya buat spending nih. Ada yang buat spending tuh lo habisin dah, habisin gitu. Jangan terlalu banyak nabung, jadi nggak ada duit yang buat ke mall, itu
biasanya kita sengsara gitu. Percuma kaya tapi nggak happy nanti. Jadi kita harus kaya dan happy gitu kan. Nah, kalau saya bilang harus ada namanya small celebration. Small. Jangan ini cuma orang sukanya kebalik. Celebrationnya yang big. Biasanya kan smallnya kan beda-beda nih kadarnya orang gitu kan. Jadi gini loh, kadang-kadang ya promo dapat bonus kan sebenarnya ada suatu reward dari prestasi kan. Nah, let's say bonus itu jangan semuanya ditabungin juga, karena kan berarti semuanya nggak kerasa gitu, nggak ada mentally kita nggak ngerasain. Makanya kalau misalkan ada bonus, put aside sekian untuk tabungan atau investasi, tapi ada tuh yang sekali dong boleh splurge dong, jalan-jalan kek atau apa kayak gitu kan. Jadi ada small celebration untuk merayakan prestasi-prestasi kita. Kinerja 1 tahun lah ya gitu ya. Jadinya nanti konsisten. Kalau terlalu pelit, even sama diri sendiri, yang ada itu nggak bagus juga. Kaya tapi nggak happy. Nah gitu. Karena hidup ini kan tidak pernah statik. Things change. Nah itu yang saya bilang, kita mesti punya roadmap.